Sebelum tonton videonya jangan lupa subscribe, semoga yang subscribe bisa menguasai dunia. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Toneri berhasil menyelamatkan Boruto dan yang lainnya dari ikatan pohon dewa yang hampir membunuh mereka. Saat itu Toneri langsung mengerahkan semua Kugutsu yang dia miliki untuk menghentikan pergerakan Shibai dan Kawaki. Kemudian dia melakukan pengalihan untuk membawa mereka semua menjauh dari Shibai. Saat itu Toneri bisa menggunakan jutsu teleportasi dan pergi dengan seketika dari tempat mereka sebelumnya. Menyaksikan ada Toneri, Boruto tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saat itu Boruto berkata, "Toneri-san, bagaimana kau bisa hidup lagi? Hei, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Toneri yang mendengar itu menjawab, "Jangan terlalu panik seperti itu Boruto, aku akan mengatakannya jika kau memang mau tahu. Tapi lama tidak bertemu Naruto, aku tidak percaya dunia akan menjadi seperti ini. Rasanya aku tidak menepati janjiku padamu di masa lalu untuk menjaga bumi dari atas bulan." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jujur saja, aku sama seperti Boruto, tapi kau benar, dan lagi aku tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu." Toneri yang mendengar itu menjawab, "Aku bisa hidup lagi tentu saja akibat pohon dewa. Semua kehidupan dan kematian tersimpan semuanya di sana, dan aku salah satunya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Apa? Tapi tunggu dulu, bagaimana itu bisa terjadi? Bukannya mereka yang menyimpan sedikit jiwa mereka sebelum mati ke dalam pohon Shinju yang hanya bisa hidup lagi? Tapi mengapa kau bisa?" Toneri yang mendengar itu menjawab, "Itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Ketika buah cakra telah dimakan oleh seseorang, kekuatan pertama kali yang akan muncul adalah sesuatu yang tersimpan di dalam pohon dewa akan keluar semuanya. Bahkan Shinju tidak bisa menentukan siapa saja orangnya. Berbeda denganku, aku merasa tiba-tiba lahir kembali dengan kesadaran yang tidak berkurang sedikit pun saat puncak pohon Shinju mengembang. Dan aku sudah berhasil mengalahkan Kinshiki rekan Momoshiki yang ada di atas pohon dewa sebelumnya. Intinya akan memakan banyak waktu jika aku menjelaskan semuanya dengan rinci, tapi percayalah, akan ada sesuatu yang lebih buruk sebentar lagi keluar dari pohon dewa. Tapi aku tidak tahu apa sebelum aku keluar dari sana, rasanya samar-samar seperti kami mengantri untuk keluar dari pohon dewa saat pucuknya mengembang. Dan aku menyaksikan, ada beberapa makhluk aneh yang akan keluar sesaat aku bebas dari pohon dewa." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sialan, apa ini benar-benar tidak ada habisnya? Apa dia Otsutsuki tertinggi?" Toneri yang mendengar itu membalas, "Tentu saja bukan, dia bukan Otsutsuki. Tapi lupakanlah, sebentar lagi Shibai dan Kawaki akan menemukan kita. Aku bisa merasakan jelas dari sini. Kugutsu yang aku buat untuk mengunci pergerakan mereka sudah hancur semuanya. Dan lagi, aku melihat banyak Otsutsuki yang sedang bertarung. Dan aku tahu ada Hamura di sini dan Rikudo Sannin." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Jadi apa rencanamu? Apa tidak ada cara lain selain bertarung habis-habisan melawan mereka?" Toneri yang mendengar itu membalas, "Aku harus menghubungi Hamura untuk sekarang, tapi tentu saja tidak akan mudah. Kita harus pergi dari sini dan membiarkan Otsutsuki saling membunuh. Karena itulah tujuan mereka yang sebenarnya, menumbalkan sesama Otsutsuki. Jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu menghadapi mereka, tapi tentu saja, itu tidak akan mudah." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu. Ini mulai terasa masuk akal seperti yang dikatakan Shibai sebelumnya. Mereka tidak pernah akur sampai sekarang, tapi bagaimana cara kita menghubungi mereka yang sedang bertarung?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Tunggu dulu, sepertinya aku mulai mengerti cara untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah mati. Jika aku menumbalkan Otsutsuki itu ke dalam pohon dewa, maka buah cakra yang baru akan lahir kembali dan jika aku memakannya, seperti yang dikatakan Shibai, aku bisa meminta apapun yang aku mau. Dan aku akan meminta untuk menghidupkan semua orang. Dan dengan begitu, itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan umat manusia dari kepunahan." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Kau benar Boruto, itu adalah informasi berharga yang kita baru saja tahu dari Shibai. Tapi apa kau yakin bisa mengalahkan mereka dengan kondisimu yang sekarang? Bahkan mata kiri Jouganmu sudah hancur akibat pertarungan sebelumnya." Mendengar itu Toneri berkata, "Buka matamu Boruto, aku ingin melihat Jouganmu yang hancur. Aku akan melakukan sesuatu agar itu kembali lagi." Setelah Toneri mengucapkan itu, Boruto membuka satu matanya yang sudah bolong. Dan Toneri tiba-tiba meletakkan telapak tangannya ke arah mata Boruto. Dan tidak berselang lama, mata Jougan Boruto muncul kembali secara sempurna. Menyaksikan itu mereka semua terkejut melihat pemandangan yang menakjubkan di depan mereka. Tetapi berbeda dengan Sasuke, dia dengan santainya berkata,
Sepertinya kalian para Otsutsuki bisa melakukan apa yang kalian inginkan? Itu benar-benar cukup menarik. Toneri yang mendengar itu menjawab, aku tidak melakukan apapun sekalipun Jougan Boruto hancur, cakra dasarnya sudah tertanam di kedua matanya. Jadi aku hanya membangkitkan energi dari cakra Jougan yang sudah meredup setelah mata itu hancur, dan inilah hasilnya, jadi tidak ada yang spesial dari itu. Dan lagi aku rasa kau sudah bisa menggunakan kedua matamu sekarang Boruto. Di sisi lain, pertarungan Madara dengan Ishiki berjalan cukup alot. Bahkan Ishiki tersenyum dan berkata, kau cukup hebat juga sialan, kau bisa membaca semua seranganku dengan rinneganmu, berbeda dengan Sasuke. Madara yang mendengar itu membalas, kau juga sama sialan, kau adalah orang yang kedua membuatku bertarung semangat seperti ini. Apa kau bisa menari lagi dasar bajingan? Ishiki yang mendengar itu tersenyum dan berkata, hei jaga ucapanmu mayat hidup, kau seharusnya sudah mati dan tidak perlu hidup lagi di masa ini, kau seharusnya sadar dengan posisimu. Madara yang mendengar itu membalas, ada apa? Kau mulai membicarakan masa lalu? Kau juga sama? Kau seharusnya sudah mati. Tapi aku tidak suka banyak bicara, mari kita lanjutkan lagi. Aku harap kau masih bisa menghiburku. Setelah Madara berkata demikian, dia mengeluarkan gulungan Kuchiyose dari jubahnya dan mengeluarkan senjata kipas Uchiha. Menyaksikan itu, Ishiki langsung mengeluarkan batang besi berkecepatan tinggi dan mengarah cepat ke Madara. Menyadari itu dengan rinnegannya, Madara langsung mementalkan semua besi Ishiki dengan senjata kipas Uchiha-nya. Menyaksikan itu Ishiki berkata, luar biasa, kau adalah orang kedua selain Hokage bisa melihat besi kecepatan tinggi itu? Tapi bagaimana selanjutnya? Apa kau masih bisa membuatku terhibur? Setelah Ishiki berkata demikian, dia menggunakan kemampuan Daikokuten. Dia menjatuhkan banyak puing-puing raksasa dari atas langit dan hendak jatuh ke atas kepala Madara. Menyaksikan ada sesuatu yang besar sedang menuju ke arah dirinya, Madara langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan naga kayu raksasa dari bawah tanah, dan mementalkan semua puing-puing yang ada di atas langit dan membalikannya ke arah Ishiki. Menyaksikan itu, Ishiki langsung mengecilkan tubuhnya, tapi Madara langsung kembali menggunakan limbo. Alhasil membuat Ishiki langsung terpental dan puing tersebut menimpa dirinya. Tapi syukurnya, Ishiki berhasil mengecilkan kembali puing raksasa miliknya sehingga dia tidak terluka. Saat itu Ishiki perlahan berdiri dan berkata, sialan, lagi-lagi kau menggunakan trik licik itu? Aku tidak bisa melihatnya. Serangan apa itu sialan? Madara yang mendengar itu berdiri di atas naga kayunya dan menjawab, ada apa? Sepertinya kau terlalu banyak bicara daripada bertarung? Apa hanya segitu saja kekuatanmu? Aku bahkan belum serius dan menggunakan kekuatan terkuatku seperti di masa lalu. Ishiki yang mendengar itu menjawab, jangan gegabah seperti itu, aku hanya memujimu. Tidak lama Ishiki mengucapkan itu, tiba-tiba dia muncul dari belakang Madara dan berhasil menusuk tubuh Madara dengan batang besi miliknya. Saat itu dia berkata, permainan selesai? Ini akibat kau terlalu angkuh di depanku? Madara yang mendengar itu menjawab, begitu ya? Sepertinya kau sangat bahagia. Ada apa? Apa kau terlalu tidak percaya diri melawanku? Setelah Madara berkata demikian, ternyata yang ditusuk Ishiki adalah bunshin kayu milik Madara.